Pernahkah kamu bayangkan ada batu yang terbentuk di dalam tubuh manusia? Bukan di tanah, bukan di sungai, tapi di ginjal manusia. Ginjal merupakan organ vital bagi manusia. Organ ini menyaring 170 liter darah selama hampir 24 jam. Bentuk ginjal menyerupai sepasang kacang merah. Secara anatomi, ginjal manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu Korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Korteks ginjal merupakan lapisan terluar pada ginjal. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Lalu, medula ginjal yang memiliki fungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Sementara pelvis ginjal merupakan saluran untuk cairan dalam perjalanan menuju kandung kemih. Masalahnya muncul ketika zat-zat di dalam tubuh kita tidak lagi berjalan semestinya. Kalsium, oksalat, sistin, dan asam urat yang seharusnya dibuang tiba-tiba memutuskan untuk menetap. Mereka saling menempel, membentuk kristal yang perlahan-lahan tumbuh menjadi raksasa yang kita sebut sebagai batu ginjal. Mari kita lihat perbedaannya. Di sisi kiri, pada ginjal normal, semuanya terlihat sangat rapih. Korteks, medula, dan renal piramid bekerja selaras seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Filtrat mengalir lancar dari sistem pengumpul menuju kaliks, masuk ke renal pelvis, dan meluncur bebas lewat ureter untuk dibuang. Tapi tahukah kamu bahwa tidak semua batu ginjal itu sama? Batu ginjal ada jenisnya sesuai dengan zat tertentu yang menumpuk di dalamnya. Yang pertama adalah batu kalsium. Ini adalah jenis yang paling umum, mencakup 80% dari seluruh kasus, terutama dari bentuk kalsium oksalat. Risiko ini meningkat drastis jika kadar kalsium dalam urin terlalu tinggi, namun bisa juga terbentuk karena faktor metabolik lain. Yang kedua adalah batu asam urat, merupakan zat sisa hasil proses kimiawi tubuh. Kristal ini tidak dapat larut dengan baik dalam urin yang bersifat asam, sehingga sisa zat tersebut mengendap dan mengeras. Yang ketiga adalah batu struvit. Jenis ini berkaitan dengan infeksi saluran kemih yang bersifat kronis. Biasanya dialami oleh mereka yang memiliki gangguan pengosongan kandung kemih akibat masalah saraf. Dan yang terakhir adalah batu sistin. Kasus yang sangat langka, kurang dari 1%. Ini disebabkan oleh gangguan genetik yang disebut sebagai sistinuria, di mana ginjal gagal menyerap kembali asam amino sistin dari urin. Kondisi ini bahkan bisa mulai muncul sejak masa kanak-kanak. Lalu ada pertanyaan, apakah letak dan posisi batu ini pada dasarnya ditentukan oleh jenis zat kimianya? Jawabannya tidak, melainkan oleh ukuran batu dan dinamika aliran urin. Sebagian besar batu bermula dari kelopak atau pangkal ginjal. Jika ukurannya tetap kecil, batu akan terbawa arus oleh urin dan tidak oleh ureter, yaitu saluran sempit yang menghubungkan ginjal dengan kantong kemih. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses fisiologis pembentukan urin pada kondisi batu ginjal. Kira-kira bagaimana ya pengaruh batu ginjal terhadap proses penyaringan darah? Meskipun ginjal tetap menyaring darah seperti biasa, keberadaan batu ginjal dapat menimbulkan tekanan di dalam organ ini. Tekanan tersebut membuat proses penyaringan menjadi tidak lebih optimal. Akibatnya, urin yang terbentuk menjadi lebih sedikit dari kondisi normal. Kondisi ini membuat pelita ginjal menjadi lebih keras karena aliran cairan di dalamnya tidak bekerja secara lancar. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana proses fisiologis yang terjadi ketika batu ginjal terbentuk di dalam tubuh. Secara medis, kondisi ini disebut neprolithiasis. Ini adalah pembentukan kristal mineral akibat tingginya konsentrasi zat larut dalam urin. Kristal ini bukan sekedar kotoran, mereka bisa membesar menjadi batu yang menghambat aliran urin secara total. Ketika penyumbatan terjadi, aliran urin tidak lagi lancar. Akibatnya, tekanan di dalam ginjal meningkat drastis dan mulai menyerang 3 tahap utama pembentukan urin di nefron. Pertama, filtrasi glomerulus. Normalnya, tahap ini menyaring air dan zat sisa dengan efisien. Namun, saat batu menyumbat, tekanan hidrostatik pada kapsula Bowman meningkat. Bayangkan seperti mencoba membuang air ke dalam corong yang bawahnya tersumbat. Tekanan balik ini menyebabkan penurunan GFR atau laju filtrasi glomerulus. Kemampuan ginjal
menyaring darah pun mulai berkurang. Tahap berikutnya adalah reabsorpsi. Disinilah zat penting seperti glukosa dan elektrolit diserap kembali, tapi tekanan tinggi dan iritasi mekanik dari batu mengganggu fungsi sel epitel tubulus. Hasilnya, efisiensi reabsorpsi menurun dan tubuh mulai kehilangan zat-zat penting. Berhenti di situ, proses sekresi tubulus juga terancam. Gangguan aliran urin mengubah tekanan jaringan yang menghambat pengeluaran zat toksik seperti kalium dan ion hidrogen. Jika sekresi ini gagal, keseimbangan asam basa dalam tubuh akan berada dalam bahaya. Dampaknya nyata, penumpukan urin menyebabkan pembengkakan ginjal yang disebut hidronephrosis. Jika ini terus terjadi, jaringan nefron akan rusak permanen dan fungsi ginjal menurun secara drastis. Setelah memahami bagaimana batu ginjal dapat mengganggu proses fisiologis dalam ginjal, pertanyaannya adalah bagaimana cara dunia medis mengatasinya. Saat ini, perkembangan teknologi kedokteran telah menghadirkan beberapa metode modern untuk mengucurkan dan mengeluarkan batu ginjal tanpa harus melakukan operasi besar. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah extracorporeal circular lithotripsy atau ESWL untuk memecah batu ginjal menjadi fragment-fragment kecil. Fragment tersebut kemudian dapat keluar secara alami bersendiri. Metode ini bersifat non-invasif sehingga pasien tidak membutuhkan pembedahan dan biasanya dapat menjalani perawatan secara rawat jalan.